Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam ruang belajar SDN Tirtawinaya 1. Kali ini kita akan belajar materi melihat karena cahaya pada mata pelajaran IPAS kelas 5. Kali ini kita akan belajar tentang bagian mata luar dan fungsinya, bagian mata dalam dan fungsinya, serta bagaimana proses melihat. Sebelumnya, tahukah kalian, mengapa kita bisa melihat? Ketika kalian sedang bermain di halaman, mata kalian ditutup kain dan harus mencari keluarga kalian. Apakah kalian dapat melihat? Kalian tidak bisa melihat karena gelap. Mengapa jika gelap kita tidak bisa melihat? Yuk, kita pelajari bagaimana mata bisa melihat benda. Kita akan mencari tahu bagian mata luar dan fungsinya. Pertama ada alis, supercilium, berfungsi melindungi mata dari keringat atau air yang menetes dari dahi agar tidak langsung masuk ke mata. Bulu mata, cilia, berfungsi menyaring cahaya berlebihan, debu, atau kotoran kecil agar tidak mudah masuk ke mata. Kelopak mata, palpebra, berfungsi melindungi bola mata dari benturan, cahaya terlalu terang, serta membantu menjaga kelembaban mata dengan berkedip. Konjungtiva, selaput bening tipis yang melapisi bagian dalam kelopak dan bagian putih mata, berfungsi menjaga kelembaban mata dan melindungi dari kuman. Sklera, bagian putih mata, memberi bentuk pada mata dan melindungi bagian dalam bola mata. Kornea, lapisan bening di bagian depan bola mata, berfungsi sebagai jendela masuknya cahaya ke dalam mata dan membantu memfokuskan cahaya ke retina. Membesar dan mengecilnya pupil. Tahukah kalian bahwa pupil dapat membesar dan mengecil? Pupil kita peka terhadap cahaya. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui lebih lanjut. Ketika berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Ketika berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk ke dalam mata tidak terlalu banyak. Bagian mata dalam dan fungsinya. Kornea, selaput bening yang melindungi bagian depan mata, berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Lensa, berfungsi meneruskan dan memfokuskan cahaya yang masuk ke mata agar jatuh tepat pada retina. Retina, selaput yang terletak paling belakang. Retina berfungsi menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata. Saraf mata, berfungsi meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina dan menghubungkan ke bagian otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Otot siliaris, berfungsi mengubah bentuk lensa mata. Lensa mata. Ketika melihat benda jauh dan dekat, lensa mata akan menebal dan menipis. Terlalu sering melihat benda dekat atau jauh dapat membuat mata lelah. Lensa mata akan menebal ketika melihat benda dekat. Begitupun sebaliknya, lensa mata akan menipis ketika melihat benda yang jauh. Proses melihat. 1. Benda memantulkan cahaya ke arah mata. 2. Cahaya masuk ke kornea melalui pupil, kemudian cahaya dibelokkan. 3. Lensa mata mengarahkan cahaya ke retina sehingga bayangan benda jatuh di retina. 4. Bayangan ditangkap retina berbentuk nyata, terbalik, dan diperkecil. 5. Saraf mata menyampaikan sinyal bayangan dari retina menuju otak. 6. Otak pun merespon dan menerjemahkan bayangan yang diterima sehingga kita bisa melihat benda. Proses melihat pada mata manusia. Cahaya dari benda masuk ke mata melalui kornea. Kornea membiaskan, membelokkan cahaya ke arah pupil. Pupil mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk, melebar atau menyempit dengan bantuan iris. Cahaya kemudian diteruskan ke lensa mata. Lensa mata memfokuskan cahaya sehingga bayangan jatuh tepat di retina. Retina, bagian belakang mata, menangkap bayangan dalam bentuk impuls cahaya bayangan yang terbentuk bersifat terbalik dan diperkecil. Impuls cahaya dari retina diteruskan ke saraf optik. Otak, pusat penglihatan di otak belakang, oksipital, mengolah sinyal tersebut, lalu membalikkan bayangan sehingga kita dapat melihat benda dengan posisi tegak dan nyata. Sampai jumpa lagi anak hebat kelas 5 di ruang belajar SD Negeri Tirtawinaya 1 selanjutnya. Jangan lupa untuk menerapkan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.